Oke, di video kali ini saya ingin memberikan seputar transfer update karena sudah ada beberapa tim yang langsung memulai aktivitas transfer ya. Lalu ada nama Persikabo yang tentunya paling mencolok dari semua tim-tim di BRI Liga 1 yang langsung melakukan perombakan pemain ya, diikuti oleh tim-tim lainnya. Persebaya Surabaya juga sama, sebetulnya ada sedikit perombakan di skuadnya. Ya, kita mulai dulu dari Persikabo. Di sini Persikabo harus langsung kehilangan 3 pemain asingnya. Ada Varela, Kovacevic dan juga Rafael Conrado ya, tapi langsung mendatangkan 4 pemain asing dan 1 pemain slot ASEAN ya. Ada Bakayoko yang sebagai back tengah, ini mungkin menggantikan posisi Kovacevic. Lalu ada Kevin Aleman ya sebagai gelandang serang. Ini jelas yang dibutuhkan Persikabo adalah ya gelandang serang yang murni, karena penampilan Yamasaki menurut saya nggak terlalu banyak memberikan kontribusi untuk penyerangannya Persikabo. Lalu ada Basilio ya, ini posisinya gelandang bertahan. Ini juga mungkin untuk menggantikan posisi mungkin dari siapa, Luki atau Roni ya, kalau misalkan nggak bisa bermain dari awal, atau Manahati Lestusen. Lalu ada Kaumkan ya, ini posisinya sebagai pemain depan atau pemain sayap juga bisa. Ya, ini juga mungkin untuk memperkuat aja untuk lini penyerangannya Persikabo. Lalu ada Pedro Augusto ya, ini sebagai pemain depan. Ya, ini mungkin juga bisa menggantikan posisinya Varela ya, walaupun Varela lebih dominasinya di sayap kiri. Jadi kalau dilihat dari bursa transfernya Persikabo, ini jelas kalau ya manajemen dengan Coach Aji Santoso sudah melakukan rapat secara internal, siapakah pemain yang memang dibutuhkan oleh Coach Aji Santoso dan siapakah yang tidak dibutuhkan ya. Karena sebetulnya saya sudah bilang kalau skema permainan Persikabo ini sudah terbentuk dari filosofinya Coach Aji Santoso, permainan bola possession. Tapi saya juga beberapa kali mengkritik kalau perform dari pemain Persikabo yang seringkali nggak mendukung ke skemanya Coach Aji. Ya, semoga dengan datangnya 5 pemain ini, 5 pemain baru, ya ini bisa mengangkat perform Persikabo agar lebih baik lagi ya. Karena Persikabo kan sekarang targetnya harus keluar dari zona degradasi. Ya, semoga dengan datangnya 5 pemain ini, ya ini bisa semuanya masuk langsung ke skemanya Coach Aji. Ya, kemarin sudah terbukti dari 1 match lawan Rans sudah berhasil comeback dengan golnya Lestusen dan juga Kevin Aleman ya. Itu gol debut yang cukup spektakuler. Ya, ini semoga sudah ada pertanda kalau Persikabo akan bangkit di putaran kedua. Ya, ini tentu saja dari aktivitas transfer yang langsung dilakukan oleh manajemennya Persikabo. Ya, tinggal nanti kita ikuti perkembangannya seperti apa. Lalu next ya, ada Randy Juliansah. Ini resmi dipinjamkan dari Persik Kediri ke Persita Tangerang. Jadi sebetulnya di Persik Kediri, Randy Juliansah ini kan memang kalah bersaing ya kalau menurut saya. Karena Persik Kediri sejauh ini yang tampil sudah cukup bagus ya, MK Nafi dengan Flavio. Jadi sebetulnya Randy ini sebagai opsi ketiga lah dari 2 pemain ini. Walaupun Flavio seringkali dipasang sebagai target man dan MK Nafi dicadangkan. Jadi kalau Flavio nanti digeser ke kiri, maka ya MK Nafi akan duluan maju ke depan dibandingkan Randy Juliansah. Ya, jadi menurut saya dengan transfer ini juga cukup bagus untuk Randy Juliansah karena pindah ke Persita ini kan dilatih oleh Rivaldo Alves, dan kita tahu di musim lalu ketika Persik Kediri ditangani Rivaldo Alves, ya Randy Juliansah sebagai pemain yang sering diorbitkan oleh Rivaldo Alves dan seringkali juga bisa menciptakan gol. Ya, jadi sebetulnya ini Randy Juliansah menurut saya juga win-win solution lah untuk Persik Kediri juga ada bagusnya karena ya mengurangi stok pemain depan yang mungkin justru menghambat karirnya Randy gitu ya. Sedangkan untuk Randy sendiri pindah ke Persita ya ini juga bisa menjadi solusi agar nanti Randy bisa mendapatkan jam terbang. Lalu untuk Persita juga menurut saya cukup bagus mendatangkan Randy karena nanti di lini depan ada pilihan yang banyak untuk mungkin menggantikan Vergonzi, atau nanti ketika Persita Tangerang dalam kondisi tertinggal ada opsi lagi untuk memainkan 2 striker ya. Ini menurut saya juga ada win-win solution lah dari ketiga belah pihak ya, dari Persik, Randy-nya sendiri dan juga Persita di bawah Rivaldo Alves. Ya, jadi good luck untuk Randy Juliansah ya. Ini statusnya hanya pinjaman. Jadi nanti di akhir musim ya semoga Randy balik ke Persik Kediri sudah mulai matang lagi. Ya. Lalu dari Persebaya Surabaya ya, sebetulnya ini juga ada perombakan sedikit ya. Kemarin sudah lama Alwi sebetulnya sudah berpisah dengan Persebaya ya. Alwi yang performnya juga nggak banyak diberikan jam terbang ya semenjak adanya Zevalente, adanya Song, Andre, Ripal ya, belum M Hidayat yang juga seringkali belum masuk ke starting line up. Ya, ini Alwi memang sudah mulai
seperti nggak ada jam terbang di Persebaya ya. Jadi sebetulnya Alwi ketika dilepas ini ya win-win solution juga lah ya, untuk Alwi bisa mengejar karirnya lagi agar lebih bagus, lebih berkembang, dan untuk Persebaya Surabaya juga mengurangi stok pemain tengah, karena saya beberapa kali bilang di bursa transfer kemarin Persebaya Surabaya sangat banyak di pemain tengah ya. Lalu untuk Yohanes Kandaimu ini juga resmi berpisah. Sebetulnya ya Yohanes Kandaimu ini back bagus, karena saya pernah melihat pada saat membela Persita ya. Persita itu di musim lalu pertahanannya sangat minim kemasukannya karena duet Yohanes Kandaimu dengan Gusenov. Jadi sebetulnya Yohanes Kandaimu ini tetap menjadi back bagus kalau menurut analisa saya. Tapi yang dipertanyakan kenapa justru Yohanes Kandaimu di Persebaya Surabaya nggak bisa perform. Menurut saya permasalahan pertama dulu ya dari Yohanes Kandaimu ya masalah dari psikologi atau mental. Karena ketika Yohanes Kandaimu nggak terlalu banyak diberikan kesempatan bermain ya dari line up, tapi seketika dimainkan dari awal justru ya performnya yang lagi kurang baik, banyak mendapatkan tekanan ya, terutama dari masalah pernah ada rasisme ya yang ditunjukkan kepada Yohanes Kandaimu. Jadi sebetulnya Yohanes Kandaimu ini ya kalau saya bilang di Persebaya Surabaya sudah nggak nyaman karena tekanan ya. Jadi bukan berbicara Yohanes Kandaimu ini performnya jelek atau bagus, tapi lebih berbicara ke psikologi atau mental, tekanan gitu dari luar ya, dari performnya Yohanes Kandaimu. Jadi menurut saya ya sudah oke lah, nggak masalah daripada dipaksakan Yohanes Kandaimu nanti karirnya malah nggak baik gitu ya. Ya lebih baik berpisah. Lagi pula di sini Persebaya Surabaya juga mendatangkan Jan Victor ya. Ini pemain asing. Artinya ada dua pemain Persebaya Surabaya yang pasti salah satunya akan pergi ya. Karena kan pemain asingnya sudah bertambah satu. Nah, memang di sini yang paling menarik pertanyaannya antara Paulo Victor atau Zé Valente. Karena terakhir di Instagram Persebaya, Duvan Stefanovic ini masih ada ya di Instagramnya Persebaya. Ya saya menyimpulkan secara singkat aja ya, kalau mungkin ya Duvan Stefanovic akan tetap bersama Persebaya Surabaya dan akan diduetkan dengan Jan Victor. Ya, jadi salah satunya antara Zé Valente atau mungkin Paulo Victor. Kalau Song saya kira nggak terlalu banyak evaluasi ya, karena ini kan pemain slot ASEAN. Jadi ya mungkin antara Zé Valente atau Paulo Victor ini yang akan dikorbankan. Ini yang masih saya tunggu. Sebetulnya ya saya menunggu Persebaya Surabaya mendatangkan pemain depan. Ini yang paling penting menurut saya untuk mendukung ya efektivitas Persebaya Surabaya untuk menciptakan gol. Ya ini yang saya masih tunggu. Tinggal Zé Valente yang gencar ini ya, kabarnya sudah berpisah dengan Persebaya. Nah ini juga saya masih tunggu informasi dari Instagram resminya Persebaya. Ya, sisanya seperti Denny Agus, Rizky Dwian ini hanya dipinjamkan ya masing-masing ke Persiba Balikpapan dan juga Delta Sidoarjo. Ya, saya kira nggak terlalu banyak masalah karena hanya statusnya loan, masih bisa berkembang. Yang diharapkan ya nanti balik ke Persebaya Surabaya sudah matang. Ya, lalu sisanya ada dari PSIS Semarang yang resmi kehilangan Wawan. Ya ini juga saya bilang Wawan sudah sedikit kalah bersaing ya dengan pemain sayap lainnya dari PSIS. Tapi perlu diingat kalau PSIS Semarang juga harus mendatangkan pemain sayap lagi untuk menggantikan posisi Freitas maupun Vitinho. Kalau Marukawa saya bilang lebih bagusnya di gelandang serang ya, untuk menggantikan Septian David yang performanya masih up and down ya. Jadi kehilangan Wawan saya bilang ya menurut saya ya PSIS Semarang kalau gak mendatangkan pemain sayap lagi, ya memang masih ada Gianzola atau Rian Ardiansyah yang saling bisa mengisi rotasi di sektor sayap. Ya, paling ini aja yang paling saya masih tunggu dari PSIS Semarang. Kehilangan Wawan, apakah akan mencari penggantinya atau enggak? Ya, ini yang masih tunggu dari PSIS Semarang. Ya, paling ini aja ya video yang saya bisa berikan untuk transfer update sementara ini. Ya, nanti kalau ada transfer update berikutnya, saya langsung berikan informasinya kepada kalian dan berikan pendapat dari saya. Ya, ini aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you.